Alhamdulillah kita sudah ice breaking, dan di ice breaking kita tidak ada yang salah. Berarti saya yakin 200% bahwa Bapak Ibu semuanya sudah sangat bersemangat di siang hari ini ya. Bisa dilanjut Bu Vita? Salam guru penggerak. Seorang guru penggerak ini harus sudah tergerak, juga bergerak dan mampu menggerakkan. Di sini merupakan tantangan bagi saya. Gimana caranya saya bisa menggerakkan Bapak Ibu semuanya di sini 10 orang ya. Dari 10 orang ini untuk semuanya ikut mendaftar di CGP gelombang berikutnya atau tahap berikutnya ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang tidak malas untuk belajar dan rajin untuk menambah ilmu. Saya harap semuanya nanti akan mendaftar CGP. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Ya, siap. Alhamdulillah, terima kasih. Lanjut Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar kata-kata ini ya. Dari budaya positif ini akan ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, serta keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi ini menyangkut 5 posisi kontrol dan restitusi di segitiga restitusi. Dari ke-6 materi ini kira-kira yang sudah dilakukan, sering dilakukan yang apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Alhamdulillah. Kalau sudah pernah melakukan keyakinan kelas, sekarang barangkali saya punya sedikit pemantik untuk kita semua sama-sama belajar. Bapak Ibu mungkin pernah dulu sebelum ada kata-kata keyakinan kelas itu kan ada kata-kata peraturan kelas. Apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas ini dua hal yang sama? Ataukah peraturan kelas dan keyakinan kelas ini dua hal yang berbeda? Monggo, barangkali mau ada yang berkomentar. Nih, bagaimana begini? Monggo, pakai mic-nya. Kalau dulu itu kan tata tertib sekolah, berbeda dengan sekarang yaitu keyakinan kelas. Kalau tata tertib sekolah, tata tertib kelas itu yang membuat adalah Bapak Ibu gurunya. Jadi anak-anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta keinginannya bagaimana supaya kelas itu tertata sesuai kesepakatan. Jadi sedikit memaksa. Kalau sekarang kan keyakinan kelas itu anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini, sudah sangat tepat sekali ya. Di sini saya mau menggarisbawahi bahwa peraturan kelas itu dulu kita datang sebagai murid, masuk ke kelas, tiba-tiba di tembok sampun wonten tulisan peraturan kelas, betul ya Bapak Ibu ya? Yang mana peraturan kelas tersebut dibuat sendiri oleh gurunya, diketik sendiri oleh gurunya, diprint dan ditempel oleh gurunya. Tetapi sekarang untuk keyakinan kelas ini murni tidak hanya berasal dari satu arah. Kalau peraturan kelas kan satu arah. Nanti kalau keyakinan kelas ini anak-anak diajak duduk, sebelum duduk bersama untuk merundingkan keyakinan kelas dibikin senyaman mungkin. Anak-anak nyaman, rileks, kemudian kita menanyakan kepada mereka, kira-kira kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian anak-anak menuliskan hal apa yang tidak boleh dilakukan. Dari kata-kata itu harus kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian setelah itu kita ajak mereka mendeskripsikan keyakinan kelas tersebut. Bila sudah disepakati, diketik oleh gurunya, ataupun bisa lebih estetik itu anak-anak yang menulis, kemudian ditempel di dinding. Jadi semua itu paham dan mengerti tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Teori kontrol ini menurut William Glasser ya. Yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat
dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira dari ilusi-ilusi ini ada hal-hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu? Dari 1 sampai 4? Ini nanti berhubungan dengan posisi kontrol berikutnya. Oke. Bagaimana? Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi begini, menurut si teori kontrol Dr. William ini, bahwa apabila kita ini mengkritik, kritikan kita itu bisa membuat karakter orang tersebut semakin kuat. Itu yang pertama. Juga apabila kita membuat orang itu merasa bersalah, membuat orang bersalah, itu akan membuat dia itu karakternya kuat. Misal begini, saya sebagai guru, Bu Vita ini datang terlambat. Di saat saya mengkritik, ini teori ilusi ya, Bu Vita, ya berarti kan tidak sesuai dengan sekarang, maksudnya begitu. Jadi ilusi itu begini Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita bayangkan tetapi belum tentu benar, itu namanya ilusi. Seperti kita membayangkan, enak gedang mau kuning matang wis jelas. Padahal pisang yang di pohon terlihat kuning dan matang. Saat kita ambil, kita petik, kita makan, pasti jek sepet. Nggih napa mboten? Nah, sama seperti ini. Misal Bu Vita datang telat, saya sini sebagai guru ya, Bu Vita sebagai murid. Masuk. Assalamualaikum Bu. Nah, saya menyampaikan ke Bu Vita, kamu jangan telat datangnya. Kalau butuh mau mengkritik, kalau kamu datang telat seperti ini tadi, pasti karena kamu males bangun, apa, gitu kan? Itu merasa bahwa menenek mari tak kritik besok pasti akan berubah nggak telat. Leres? Nah, berikutnya lagi, Bu Dwi, saya sebagai guru bilang ke Bu Vita sebagai murid, saya membuat Bu Vita ini merasa bersalah. Bu Vita, Nak Vita ya karena murid, karena kamu datang telat. Teman-teman saat pembelajaran, gara-gara kamu datang nggak fokus, Bu Guru harus mengulang pembelajaran. Otomatis dia akan merasa bersalah. Aduh, gara-gara aku mau telat, koncoku pembelajarannya kepotong, gara-gara kena assalamualaikum, besok nggak telat. Itu bayangan kita. Dengan kita membuat murid kita begini, pasti besok tidak akan begini. Ya, itu namanya ilusi. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Mohon dilanjut. Nah, di sini di disiplin positif ini ada cara menciptakan lingkungan yang positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal yang berasal dari luar. Ini definisinya nih dari disiplin. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Saya ulas Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas tadi pertama. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Lah, sekarang diulas di sini. Disiplin itu harus datangnya dari internal. Itu kalau kita mempunyai kesadaran yang tinggi tentang disiplin. Tetapi ada beberapa personal orang atau siswa yang mana dari dalam dirinya tuh gak pakai disiplin. Nah, ini perlu pemantik dari luar. Ini ada hubungannya juga dengan keyakinan kelas tersebut. Leres mau badan. Sekarang titik berat kita pada disiplin positif tidak datang terlambat. Misal, tidak semua siswa itu paham bahwa aku gak oleh teko telat. Leres. Tetapi apabila di dalam kelasnya Bapak Ibu tidak ada keyakinan kelas yang membahas tentang datang terlambat, kira-kira muridnya tekone rajin terus apa akan ada terlambat? Pasti akan ada yang terlambat lah. Di situ gitu. Makanya kadang disiplin itu selain dari dalam juga perlu dari luar. Kita nggak perlu kedisiplinan dari eksternal
kalau dalam diri anak tersebut itu internalnya sudah disiplin banget. Ada beberapa siswa mungkin bisa saya ceritakan. Saya punya murid namanya Vina. Si Vina ini bahkan setiap pagi datangnya itu jam 6:15. Piket atau tidak piket, si Vina ini selalu nyapu, terutama meja guru itu dilap, diambil taplaknya, dibersihkan. Itu si Vina. Tetapi ada si Doni, siswa saya yang lain. Sudah ada keyakinan kelas pun kalau dia itu tidak diobyak-obyak, misal kata, pasti dia akan datang terlambat. Ya, di situ bedanya kedisiplinan dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Monggo Bu Vita. Ini hubungannya dengan kita di dunia kerja. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini pertanyaan. Kalau tadi yang kita bahas tentang murid, kedisiplinan murid, sekarang ganti Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi. Semisal di sekolah kita ini tidak ada aturan cek clock sebelum jam 7. Bahkan jangankan Bapak Ibu, saya juga pasti akan belasur bahasanya. Pasti sah-sah saya. Kemudian lagi, ini perlu saya terangkan di sekolah kita. Karena kita sudah ada cekclock dan insya Allah cekclock nanti di bulan berikutnya benar itu akan selalu di print out. Mungkin perlu kita anggarkan apresiasi untuk guru yang terrajin, kecuali ada kecuali Pak Hur, Pak Hur, mohon maaf ya. Karena kenapa? Pak Hur mulai ketek langsung tutup jelas ini jualan Pak Hur terus ya kan. Jadi nanti di Senin pertama mohon diingatkan Bu Ani, di Senin pertama pada waktu upacara kita akan mengapresiasi guru terrajin di bulan ini. Nanti maju sama siswa dengan penampilan berbudaya. Ini masukan untuk saya. Jadi nanti saya bisa lihat di Finger laporan sing paling isu terus dalam 1 bulan ini prosentasenya sopo. Jadi yang saya lihat itu print out pagi kedatangan. Mohon diingatkan ya, Buna sebagai operator nanti setelah di print out ya. Bu Ani juga diingatkan. Jadi biasanya kita menyediakan 7, jadi 8 hadiahnya. Ya. Bisa dilanjutkan Bu Vita? Oh iya. Terus nanti pasti Pak Dor. Enggak putus ki Pak. Di slide ini kita akan membahas tentang nilai kebajikan universal. Yang mana dari nilai-nilai kebajikan universal ini akan kita bahas lebih lanjut berhubungan dengan apa? Tanggung jawab, integritas dan komitmen. Saya yakin kepada Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi, tidak usah dilakukan. Integritas kerja kita sudah pasti tinggi. Leres, betul ya? Kalau sudah tanggung jawabnya oke, integritasnya tidak dilakukan, saya yakin dalam komitmen apapun tidak mungkin akan ada penurunan. Misal, Bapak Ibu, besok di hari Jumat kita semua akan melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah. Semua siswanya saya harap membawa perlengkapan kebersihan. Ya. Karena merasa bertanggung jawab langsung ketik ke grup kelas masing-masing. Anak-anak besok hari Jumat kalian masuk membawa perlengkapan kebersihan juga berpakaian olahraga. Ini wujud tanggung jawab sebagai guru kelas. Kemudian lagi integritas, tidak usah dilakukan, mau langsung dikasih pengumuman langsung dilaksanakan. Kemudian komitmen, sudah bertanggung jawab, sudah berintegritas. Sekarang tinggal komitmennya. Kira-kira di hari Jumat tersebut, Bapak Ibu tersebut masuk apa tidak? Gitu. Terus kira-kira Bapak Ibu tersebut menemani anak-anak bersih-bersih apa tidak?
kebajikan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Dari nilai kebajikan universal ini sesuai dan mengarah pada P5, di profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu guru lihat di depan, di situ ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global dan juga bergotong royong. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah di luar kepala tentang P5 tersebut. Bahkan kemarin pada waktu di modul yang saya ada PI2, pada waktu PI2 Bapak Ibu kita semua sudah membahas tentang visi sekolah. Masih ingat ya? Nah, dari visi tersebut sudah kita ulas di kalimat Tumpang dan alhamdulillah sekolah kita sudah mencerminkan sekolah dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira dari nilai kebajikan ini ada yang ditanyakan? Monggo. Mboten nggih? Kalau tidak ada bisa kita lanjutkan. Di sini kita akan mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dian Gosen dalam bukunya Reproducing School Discipline, ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, ada tiga ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan begini, sekarang kita mempelajari murid. Pasti di kelas Bapak Ibu ada satu anak, satu anak. Dia itu yang sangat baik. Misal, Bu Dini mempunyai murid bernama Ani. Si Ani ini anaknya tidak pernah datang terlambat, rajin, mengerjakan PR. Dia tidak pernah berulah di kelas, semisal membuli temannya dan lain-lain. Ini motivasinya si Ani ini macam-macam. Bisa juga supaya Ani ini gak dapat hukuman. Bisa juga karena si Ani ini ingin mengharapkan penghargaan. Misal, aku tak rajin, nanti Bu Dini pasti ngasih aku permen. Terus ya, kita makanya sesekali itu perlu menumbuhkan anak-anak biar dia itu mempunyai disiplin positif dengan memberikan si anak tersebut imbalan. Ayo anak-anak, mungkin malam ya ini sedikit tips buat Bapak Ibu. Ayo anak-anak, kurangi bermain HP dan menonton TV, disiapkan bukunya, jangan tidur terlalu malam. Apabila besok kamu datang tepat waktu, siapa yang datang duluan akan ibu guru beri hadiah. Tujuan hadiahnya ini cuma satu kue, misal dikasih coklatos hanya satu, akan diberikan ke satu anak. Tetapi impact dari si coklatos ini sekelas sudah disuka be. Gimana badan? Coba. Padahal kita hanya berapa sih? Nah, itu kenapa? Karena si faktor tersebut. Kemudian juga bisa jadi si Ani ini menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Saya harus datang tepat waktu, biar saya bisa terima pelajaran dengan baik. Biar saya nanti kalau ada kelas yang masih kotor bisa membersihkan. Biar saya nanti kalau pelajaran belum dimulai saya sudah siap. Itu macam-macam motivasi. Kita lanjutkan. Iya. Kalau kita Pakai mic bisa? Monggo. Iya. ya misalnya Bu ya, kalau kita sering menjanjikan hadiah atau imbalan penghargaan dalam bentuk hadiah Bu ya, ke anak, dan apabila misalnya gini Bu, kalau anaknya terbiasa dengan pemberian, apakah dia akan sadar diri dengan perilakunya? Kebiasaan itu tadi budaya positif tadi Bu. Jadi anak-anak takutnya, nggak tahu Bu ya, soalnya pengalaman pribadi juga. Takutnya
dia melakukan sesuatu itu pokoknya berlaku baik, nanti pasti dapat hadiah. Kalau misalnya kita namanya guru ya, tidak semua yang dilakukan murid itu harus dinilai dengan sebuah hadiah. Takutnya kan anaknya jadinya berharap, wah aku akan jadi melakukan kebaikan itu soalnya saya akan dapat hadiah, gitu loh. Nah itu bagaimana Bu? Sudah? Begini ya Bapak Ibu, tahapan anak untuk pendisiplinan. Sekarang kita memasuki usia kelas 1 sampai kelas 6 ya, karena kita seorang guru sekolah dasar. Kita menyatakan ke anak-anak bahwa besok tidak boleh datang terlambat ya. Itu biasanya di kelas-kelas awal. Kenapa? Karena kalau di kelas-kelas awal mereka akan terpancing dengan misal Pak Yuli di kelas 1. Kenapa? Dengan pembiasaan TK yang maksudnya lebih siang dari SD itu perlu ada pematik berupa hadiah. Tetapi apabila hal itu sudah sering dilakukan di kelas awal, di kelas 2 itu sudah tidak lagi. Misalkan begini, ini sudah saya praktekkan tapi tidak sekolah ya. Karena kalau di sekolah kan kita tidak bisa mengontrol penuh anak saya. Anak saya itu sekarang sudah kelas 4. Dia punya buku kontrol. Di buku kontrol gurunya itu setiap bulan akan diberi hadiah apabila dia rajin sholatnya dengan poin banyak. Nah, efeknya apa? Di saat kelas 1 kemudian dia seperti itu, kan selalu mengejar biar aku dapat hadiah, biar aku dapat hadiah. Di kelas 2 itu sudah tidak. Kak, kamu nggak diisi bukunya kan kamu sholat, kan enak kalau nanti dapat hadiah. Lama, wah hadiah gitu aja. Yang penting kan aku sudah sholat. Aku kalau nggak sholat itu aku nggak enak. Terus saya berpikir, oh tidak, dengan memberikan hadiah itu hanya di fase usia berapa itu memancing. Bahkan di kelas tinggi, misal di Pak Nurul kelas 6, Pak Nurul mengatakan info seperti di grup, anak-anak yang besok datang pagi akan bawa berhadiah. Kayaknya nggak ngefek, leres nih. Jadi makanya budaya positif itu dibangunnya sedari kecil. Jadi ibaratnya kita menanam itu di kelas 1, 2, nanti di kelas berikutnya itu tinggal menuai. Makanya nanti ada input dan output suatu sekolah. Misal sekolah kita SD Rasa Madrasah, kita membiasakan pagi anak-anak sholat duha, kemudian istighosah. Nanti tahunnya dia di kelas 6, mungkin pancingan ke anak-anak. Nanti guru iya di usia yang mempunyai nalar yang sudah nah gitu betul. Jadi ada fase-fasenya kayak pemantik saja gitu kita. Tapi kalau motivasi ke usia yang agak tinggi, mungkin motivasi eksternal. Iya, motivasi eksternal tadi. Iya betul. Nah, nanti kita akan bahas di berikutnya itu tentang peran guru. Guru sebagai pengontrol, guru sebagai teman, guru sebagai penghukum, nanti ada di slide selanjutnya. Bagaimana kita sambung? Nih, bisa kita lanjutkan ya. Nanti ada lagi di slide berikutnya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah 3 hal yang serupa tapi tak sama, seperti yang disampaikan oleh Bu Lili tadi ya. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati dan dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Bu Dini mungkin bisa mengingat-ingat di kelas 4 bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman pelaksanaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Karena ke anak-anak, iya pengalaman ke anak-anak. Monggo. Oh iya, monggo Bu Ani. Ya, monggo. Bagaimana Bu Ani? Hukuman ke anak-anak kemarin saya contoh di kelas 1 gitu. Yang pertama itu dalam kelas itu situasinya itu anak nggak bisa diam, anak itu nggak bisa duduk. Habis itu saya
kasih tahu bahwasanya nanti kalau kamu itu nggak bisa diam, nggak bisa duduk, akan disolasi sama Bu Ani. Itu hukuman ya? Iya. Ya, oke. Terus kemarin lagi ada satu kelas di kelas 5. Oke. Itu satu kelas yang mengerjakan tugas cuma satu anak. Satu kelas satu anak. Satu anak. Habis itu saya beri hukuman, saya tambahi tugas lagi dan lebih banyak lagi. Iya, jadi kalau pelajaran saya kasih tugas, anak-anak sudah mulai takut, jadi mengerjakan semuanya seperti itu. Terima kasih. Ini definisi hukuman dan yang pernah dilakukan oleh kita sebagai guru. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu lagi, mungkin yang mempraktekkan konsekuensi dalam institusi. Monggo Bu Vita. Kalau konsekuensi ini kita kan sudah membuat keyakinan kelas Ya. Di awal itu kan anak-anak sudah mencurahkan apa yang diinginkan di kelasnya. Jika mereka juga akan mengungkapkan Bu, kenapa mereka menulis misalnya masuk kelas jangan sampai bau badan. Kayak misalnya kalau bukan jam olahraga kan anak-anak biasanya lari-lari berkeringat, kan kesepakatannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya nanti ada temannya yang melanggar, bagaimana saya bilang? Usahakan Bu, tunggu sampai keringatnya habis dulu, atau pokoknya nggak berkeringat masuk kelas. Itu konsekuensi kalau menurut saya. Ya. Kalau restitusi, kalau misalnya Bu, ini contoh ya, sebuah contoh misalnya ada anak yang membuat kesalahan memecahkan atau menumpahkan tempat minumnya Bu Ani waktu itu kena buku saya. Saya tanya siapa. Ketika mereka mengaku, oh ini Bu Ani. Oke Ani, kalau kamu sudah berbuat salah seperti ini, kira-kira bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Melihat bukunya Bu Vita ini basah. Akhirnya dia punya ide, Bu, saya jemur ya. Dijemurlah taplak meja sama buku-buku saya. Itu menurut saya kalau restitusi. Jadi kita memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jalan keluarnya bagaimana. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ani dan Bu Vita atas pendapatnya. Monggo Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan dulu ya, supaya kita lebih bersemangat lagi. Di sini saya akan mengulas hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin di zaman-zaman dulu, zaman bahala, zaman kita muda, hukuman itu masih diperbolehkan. Tetapi sekarang dan selanjutnya mohon koreksi untuk Bu Ani, kita tidak diperkenankan lagi. Kenapa? Karena sekarang itu hamnya anak-anak itu banyak banget. Bahkan hamnya sama guru lebih banyak siswa. Kemudian apabila semisal saya kasih contoh, kalau Bu Ani tadi tidak menulis ya, tidak mengerjakan tugas. Mungkin di sini saya akan memberikan langkah nanti hubungannya dengan restitusi dan konsekuensi. Hal pertama yang dilakukan tidak langsung, oh kamu harus menulis tugas yang lebih banyak, tidak ya. Misal nanti dia semakin karena dia akan semakin tidak cinta sama kita. Kenapa siswa cinta sama kita? Karena kita mencintai mereka, kan begini. Kalau boleh saya kasih contoh, misal kalau Bu Ani menghadapi siswa yang tidak mengerjakan tugas, pada waktu pelajaran Bu Ani boleh menegur tapi secara halus. Kenapa kamu nggak mengerjakan tugas? Besok jangan diulangi ya. Nanti setelah pelajaran kamu ditunggu Bu Ani ke kantor ya. Gitu. Di saat siswa tersebut ke kantor mencari Bu Ani bilang, misal namanya Tony, nggih Bu. Tony, tahu nggak kenapa Bu Ani tadi suruh Tony ke kantor? Tahu Bu? Oh iya. Tiga. Bu Ani menyuruh Tony ke kantor kan ya. Di saat pelajaran itu selesai, si Tony ini akan ke kantor berdua. Kita cari yang privacy. Jangan sekali-sekali kita tuh menjudge anak. Itu
di depan teman-temannya. Karena anak juga manusia normal, punya sakit hati, punya malu, ya kan? Makanya di situ kan ada hak anak itu harus benar-benar kita junjung tinggi. Kemudian di saat di kantor pun diusahakan bapak ibu guru yang lain tidak ada, ataupun bapak ibu guru lain kita setting nggak terlalu memperhatikan si anak tersebut, biar anak itu tetap percaya diri. Kenapa? Biasanya anak-anak yang sudah punya masalah itu cenderung akan jadi murung karena malu dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan Bu Ani mungkin begini. Tony tahu tadi kenapa dipanggil Bu Ani ke kantor? Saya yakin Tony pasti menjawab, tahu Bu. Kenapa Ton? Karena saya tidak mengerjakan PR Bu. Misal, nanti Bu ini menambahkan, kira-kira Ton mengerjakan PR tidak mengerjakan PR itu baik apa salah? Pasti dia bilang salah Bu. Jangan menjatuhkan mentalnya dia. Bu Ani mengimbangi. Gak apa-apa Tony, Bu Ani juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang kita akan sama-sama memecahkan masalahnya Tony, ya. Tony ingat dengan keyakinan kelas, pasti dia bilang, iya Bu. Apa Ton? Pasti dia akan mengarah. Harus mengerjakan tugas Bu. Nah, kenapa Tony tidak mengerjakan tugas? Pasti Tony punya alasan. Apa alasanmu Ton? Dia pasti cerita, karena saya diajak bobo ibu saya, atau karena saya melek baru punya adik bayi, atau saya karena asik nonton orkes di rumah saya, pasti dia akan menyampaikan. Nah, di saat dia selesai menyampaikan, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kira-kira Ton, kamu kan tahu kalau itu ada di keyakinan kelas dan salah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, pasti itu sudah masuk di restitusinya. Karena biar saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan mengerjakan tugas begitu pulang sekolah langsung saya kerjakan Bu. Ya, terima kasih ya Tony ya. Tolong jangan diulangi lagi, iya Bu. Nah, saya jamin itu lebih efektif daripada ayo kamu ditulis 10 kali. Itu kemungkinannya dia menulis tapi terpaksa. Kemungkinan jelek pertama. Kemungkinan jelek berikutnya, ibunya datang ke sekolah. Bu Ani dicela Mbak Menteri. Sampai atas yang jenenge Bu Ani. Anakku sampai tangan kretek tak begitu. Pasti kan begitu ya kan? Nah, mungkin itu tahap-tahap yang sekarang. Jadi makanya kita sebagai guru harus selalu up to date dengan ilmu-ilmu tentang keguruan kita ya. Mungkin bisa diterima Bu Ani? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang berikan masukan? Sambut? Kita lanjutkan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan seperti yang kita sampaikan dalam berita ya, kita bahas di sini. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri intrinsik. Ya. Seperti yang sudah kita bahas lagi, tidak selamanya penghargaan itu baik. Ya. Yang kita tanamkan bukan jiwa dia mau biar dapat penghargaan, bukan jiwa dia biar dipuji, bukan jiwa oh aku oleh door prize atau hadiah, tetapi jiwa yang mana aku harus begini, gitu loh. Ya, menanamkan ini yang susah, karena yang namanya anak kecil itu pasti yang dipikirkan itu hadiah, barang dan lain sebagainya. Wong kita orang dewasa juga masih matre, gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi ini tidak selamanya kita itu penghargaan yang utama. Kenapa? Karena kita juga bisa dihukum oleh penghargaan tersebut. Di saat Pak Yuli kelas 1, anak-anak belajarnya sudah di grup. Kalau sudah belajar, jangan lupa mengaji. Kalau sudah belajar dan mengaji, anak-anak mohon untuk menyiapkan pelajaran besok pagi, jangan tidur terlalu malam. Pasti ada yang jawab, Pak, kalau besok datang pagi dapat hadiah nggak Pak? Itu naluri ya anak, pasti akan ada seperti itu. Tetapi itu tantangan sebagai kita, gimana caranya anak-anak itu mempunyai disiplin positif
prinsip. Monggo dilanjut lagi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, keyakinan kelas. Saya di sini tidak akan mengulas banyak karena saya yakin bahwa di kelas ini pun sudah ada keyakinan kelas. Berarti, nah, semua dari Bapak Ibu, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 maupun mapel sudah membuat keyakinan kelas. Tapi perlu kita ketahui dari keyakinan kelas tersebut harus harus benar-benar kita implementasikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan ini adalah hal-hal yang fundamental sebagai kita manusia yang masih hidup. Kenapa? Karena kita semua membutuhkan ini. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Makanya kadang di TikTok ada kata-kata kita adalah manusia yang survive, kayak gitu ya, istilah kerennya. Kita adalah manusia yang survive. Kenapa bisa begitu? Karena kalau tidak survive, kita tidak survival jiwanya, kita tidak akan mampu bertahan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kenapa saya tadi menekankan kepada Bu Ani, kita harus lemah lembut dan melakukan seketika restitusi. Karena setiap anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nanti seumpama gak mengerjakan, disuruh mengerjakan 10, pasti dia dalam dirinya gini, Bu Ani gak sama sampai aku, terus aku ini gak diterima Bu Ani. Nah, jadinya dia semakin akan tidak bersemangat di kelas tersebut. Yang berikutnya ini penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemauan. Seorang anak, bukan hanya anak tetapi kita, pasti akan punya jiwa penguasaan. Saya tidak punya Bu, kalau ingin muanut itu dalam berkuasa. Berkuasa itu tidak hanya dalam hal jabatan ataupun dalam hal apapun. Kadang mungkin Bapak Ibu bisa mengamati di saat anak-anak kita ini istirahat di luar kelas bermain, pasti akan ada satu anak yang dominan. Aku mau dadi, awakmu masih dadi. Nah, itu sudah termasuk penguasaan, Coba Bapak Ibu ingat. Misal mainan bakon mati, ya kan? Luka itu aku diturun kok. Nah, berarti dia itu mempunyai penguasaan tersebut, ya kan? Karena dia merasa bahwa aku mau kalah, ya kan, seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan Bapak Ibu sudah mengimplementasikan ini ke keyakinan kelas. Ayo anak-anak, kita semuanya akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang mau berpendapat? Nah, di situ anak-anak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, bebas untuk mengeksplor isi hatinya. Saya itu ya, ini yang paling menggelitik tadi keyakinan kelas berita. Tidak boleh masuk kelas kalau bau, ya kan? Ini kan tidak semuanya. Iya, banyak ya. Saya pernah membaca juga tidak boleh membuang sampah di laci meja. Ini itu kan harus dominan. Bahkan kalau kita dulu ada rolling pasti gitu, bawa kresek sampai di desa kresek baru dibuang keluar. Yang terakhir ini kesenangan. Kita sebagai guru harus selalu membuat kesenangan dari anak. Kenapa? Karena dari dia happy, dia senang, dia akan lebih mudah menerima materi yang akan kita ajarkan. Mungkin dari hal ini ada yang perlu ditanyakan atau memberikan pendapat, monggo Bapak Ibu. Sabar nggih? Kalau sudah, sekarang supaya lebih berwarna dan tidak ngantuk, saya punya ice breaking berikutnya. Ice breakingnya tidak lagi-lagi. Kita sudah bersama-sama 1 tahun lebih. Saya yakin satu di antaranya sudah tahu makanan kesukaannya. Misal saya sebelahnya kayak gini, Bu Dini, ya Bu Dini, tangannya ditutup ke telinga. Kemudian Bu Umu dan Bu Ari cepet-cepetan menyebutkan. Misal Bu Umu, lontong, Bu Ari sate. Nah,
Ya, kita mulai ya. Siap-siap, masuk Kak Ellen, kesukaan temannya. Ya, sekarang kita mulai dari Pak Yuli. S3 Klotok. S3 dan klotok. Siapa Pak Yuli? Jeneng Pak Yuli. S3 dan klotok. Betul semua. Wah, berarti kita sukses ya. Sekarang kita coba Bu Vita. Bu Vita. Kanan kirinya. Buna. Bu Vita. Ya. Pak Nur. Bakso. Apa? Bakso. Betul? Bakso dua-duanya. Oke, berarti kita sudah sangat memahami ya. Satu lagi sebagai sampel. Bu Umu. Dadar telur. Karena tidak ada di belakang di depannya. Jangan asam. Bu, dadar telur jangan asam. Betul. Alhamdulillah. Kita ini kan satu tim ya, ada di dalam satu sekolah. Kenapa saya minta disebutkan makanan kesukaannya? Apabila Bapak Ibu sudah mampu menyebutkan makanan kesukaan teman kita, berarti itu kedekatan kita sudah lebih dari saudara. Bahkan yang satu rumah pun belum tentu lo tahu. Nah ini kan beda rumah, beda kamar mandi, beda ruang tamu, berarti kita sudah luar biasa seperti saudara. Minta tepuk tangannya. Kita lanjutkan ke dunia berkualitas. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Saya nggak usah polling, langsung nulis. Pak Gun, sinten orang yang paling penting dalam hidup Anda, Pak Gun? Orang tua. Siapa yang paling penting dalam hidup Anda, Budin? Suami dan anak. Suami dan anak. Ada. Oh, karena orang tua sudah tidak ada ya. Bu Umu? Orang tua. Dari sini saya simpulkan, semua orang ini pasti yang paling penting dalam hidupnya adalah orang tua. Ketika orang tua sudah tidak ada atau ketika kita sudah menikah, orientasinya beda lagi. Orang yang paling penting adalah anak suami, ya, sama kan? Nah, sama juga di saat anak kita kecil juga begitu. Kita itu punya tempat yang istimewa di hatinya. Kalau muridnya ditanya suatu ketika nih, siapa orang yang paling penting dalam hidupmu di sekolah? Pasti jawabannya itu orang tua dan gurunya. Makanya santai suatu ketika Bapak Ibu perlu membuat pertanyaan itu ke anak-anak. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Monggo, langsung Bapak Ibu. Tanggung jawab. Kemudian disiplin, integritas, komitmen, jujur, nama balik, kerjasama. Kalau saya tambahkan setia, bisa balik kan? Nah, setia, jauh aku kata-katanya jangan. Karena setia itu tidak hanya untuk pasangan ya, setia ke pekerjaan, setia ke teman, setia ke semuanya. Ini setia. Kemudian, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan pada diri Anda? Disiplin. Kenapa disiplin? Seperti kita ulas tadi, disiplin positif. Disiplin itu kunci. Kalau kita disiplin, pasti kita nggak mungkin akan jadi orang yang nggak jujur, ya, betul. Kalau kita disiplin, nggak mungkin kita akan jadi orang yang tidak bertanggung jawab, betul. Nih, kita lanjutkan. Apa rencana pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Monggo. Menurut di depan kamu siapa? Menurut Kenapa? nggak tahu. Sekarang kita ada di segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi, saya yakin dan saya saya paham betul bahwa sehari-hari Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi ini. Semuanya mohon dipelajari. Dari segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa Tony tidak mengerjakan PR?
apa benar? Nggak apa-apa Tony, Bu Dwi juga pernah berbuat salah, ya. Kenapa kita harus melakukan itu? Kalau kita melakukan itu, anak itu nggak akan dol mentalnya. Waduh, guruku benci kata aku, pasti begitu kan? Tetapi dari situ pun kita harus nambah tetapi kesalahan kan tidak dilakukan terus menerus. Nah, nanti kalau kita hanya putus di situ, nggak apa-apa Tony, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Wah, apa guruku salah ya apa kan gitu kalau kita lanjutkan kan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikannya. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kata-kata ini diusahakan ada. Ya. Misal, contoh di kelas 4, siapa Bu Dini yang paling sering? Siva. Apa kesalahan Siva? Bagaimana Bu Dini? Kalau Siva itu murid pilihan baru, sering melakukan kesalahan, tapi menurut dia tidak bersalah. Oh, gitu. Terlalu aktif. Artinya mengganggu pembelajaran, mengganggu. Iya. Sebenarnya kalau mengganggu teman saya enggak, tapi selalu melipir kelas. keliling, jadi Ya, keliling kelas, nggak bisa diam. fokusnya anak terganggu ya, Iya. dengan Siva itu. Karena badannya yang besar, tinggi, jadi anak-anak sering bentak dan marah-marah. Oh, Gitu. oh, gitu. Nah, Ini sedikit saran untuk Bu Dini ya. Mungkin besok di saat Siva melakukan itu, teman-temannya kan di kelas B. Siva, kamu bisa duduk di sebelahnya Bu Dini. Kita praktek sekarang. Duduk di sebelahnya. Kemudian Bu Dini mengungkapkan kata-kata ini. Siva, kamu tadi dengar nggak temannya teriak-teriak? Siva, gak ketok iku loh. Siva, ketok-ketok iku loh. Oke. Kenapa? Iku loh pas jalan-jalan. Kita hubungkan ke sini. Siva, jalan-jalan itu boleh, tetapi gak boleh terus-terusan. Apalagi pelajaran kan harus fokus ke depan, ya kan? Kemudian lagi, tidak semua anak itu kan salah jalan-jalan. Boleh Siva, tetapi ada waktunya. Misal Siva mau ke kamar mandi, Siva mengumpulkan buku ke depan, selebihnya harus tenang duduk di meja belajar. Kemudian Bu Dini juga sering riwa-riwi lah, gitu kan ya, dihubungkan. Tetapi kalau Bu Dini riwa-riwi itu satu, ngecek jawaban temanmu. Kemudian Bu Dini ke kantor mengambil barang atau laptop atau buku. Kemudian lagi, Siva, kita selesaikan ya. Jadi harus dengan kita tidak boleh menjudge, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengintimidasi. Kita lanjutkan ke sini. Validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, Siva, kamu tadi kan riwa-riwi. Bu Dini tahu, pasti kamu punya alasan melakukan itu. Kita tanya alasannya. Ini bisa dipraktekkan, belum terjadi di Bu Dini ya. Sebenarnya bisa dipraktekkan langsung. Besok hari Selasa, besok langsung bisa dipraktekkan. Kemudian, kamu patut bangga loh Siva dengan kamu sendiri. Badanmu tuh besar. Nah gitu ya kan ya. Kan temannya sih, kamu gede Siva, nonton nih kan kayak gitu. Kamu tuh patut bangga loh Siva. Badan kamu itu besar, ya kan? Kalau kamu besar tinggi, nanti kamu bisa jadi poluan. Nah, biar dia itu nggak down dengan kata-kata kan itu temannya termasuk membuli kan gitu. Badanmu gede, koyo apa ya gajah kan ya kayak gitu kan. Jadi di arahnya ke situ. Badanmu tuh besar. Kamu nanti kalau olahraganya kuat bisa jadi poluan loh kayak gitu. Kemudian kita tanya. Ya. Dari situ diarahkan keyakinan. Siva tahu keyakinan kelas kita menjaga ketertiban kelas, tahu Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Siva lakukan? Ditanyakan seperti itu gitu. Jadi langkah-langkahnya itu dilakukan semua. Nggih pun Budin, kula mboten riwa-riwi malih, pasti akan begitu. Ya. Kalau dulu Bu, zaman kita kecil saya punya teman, saya ingat sampai sekarang. Namanya Yudi, tetangganya Bu Ari. Wis arek umbelen, wira. Oh, almarhum ya, oh dia loh Bari. Astagfirullah, ya itulah teman saya. Itu kalau di kelas riwa-riwi,
belajar dari si Siva. Tapi kan dulu itu guru kita belum kenal apa itu segitiga restitusi. Langsung sepatu di anak. Ayo, Yudi salah mana? Gak salah sepatu. Pasti begitu kan? Nah, dari situ sudah beda lagi dengan zaman kita. Siva, kesini nak, duduk nak. Lah seperti itu ya kan. Kadang saya pun sangat senang sekali ikut parenting. Berusaha menjadi mama yang sabar. Bahasa tangguh getah nih, anakku yo, gitu ya kan. Semakin kita ikut parenting bu, bapak, semakin kita diuji. Kenapa? Karena semakin bergentos di parenting ini ya sama seperti itu. Semakin kita belajar seperti ini, itu pasti akan banyak tantangan. Tetapi saya yakin kita pasti punya penyelesaian dari semua hal itu. Okay. Terus lagi yang perlu kita ingat dari setiap pelaksanaan segitiga restitusi ini, mungkin Bapak Ibu bisa membuat video, ditampilkan di Canva. Ini bisa dijadikan contoh dari pelaksanaan restitusi, juga bisa di-share ke grup sekolah kita di akun di Facebook. Ya, kenapa? Karena itu kan penyelesaian dari suatu permasalahan, memberikan contoh kepada guru-guru. Oh, tiba ini mungkin itu cara penyelesaiannya kayak gini. Nah, praktik baik, budaya positif, kemudian juga orang tua itu akan senang melihatnya. Wah, tiba-tiba bahasa anakku ngomong gak esok tenang. Gurunya itu memberikan tindakan yang lemah lembut, sabar, kan seperti itu ya. Gitu. Makanya kalau perlu ini proyek kedepannya setiap kelas punya tripod, dari nganggur-nganggur itu di tripod di video muridnya. Itu juga sangat penting selain LCD. Kepingin saya tuh setiap kelas ada LCD, ada tripod. Kepingin, tapi kan sesuatu itu nggak bisa instan. Apalagi dengan jumlah murid kita yang kecil ya kan. Nah, jangka panjang, saking panjangnya besok ada definisi tahun mana ya Mari. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun Bapak Ibu bukti Pak Ibu lalu nanti Bu segitiga restitusi ini. Monggo, saya ada waktu Pak Yuli. Ya, baiknya Budini. Sudah, oke. Monggo sinten malih? Bu, sudah jelas? Pas, tidak ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Alhamdulillah, thank you, terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang saya tuliskan di sini, dengan belajar Anda akan bisa mengajar. Dengan mengajar Anda akan belajar. Mungkin ada yang tidak setuju dengan kata-kata itu, monggo. Sama nggih. Kenapa saya menuliskan seperti itu? Dengan belajar Anda bisa mengajar. Sebelum kita mengajarkan anak, kita sudah pasti harus belajar, oke? Jangan sampai kita itu lebih di bawahnya anak-anak. Pasti mereka di rumah mengatakan, nah tiba-tiba guru gak iso. Betapa hancurnya hati kita. Sama seperti saya. Sebelum saya berdiri di sini, saya membaca saya mendengar kocok-kocok takut. Aku gak iso jawab. Harga diriku jatuh. Kan sama seperti itu. Nah, di saat kita sudah melakukan itu, dengan mengajar kita akan belajar. Sama, di saat seperti yang tadi diceritakan Budini mengajar, dia itu belajar. Bukan belajar lagi matematika ataupun bahasa Inggris, tetapi belajar untuk memahami karakteristik murid tersebut. Belajar untuk menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu. Ini semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang sudah kita sharingkan hari ini tentang budaya positif, disiplin positif, ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Di siang hari ini, saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Monggo Pak Nurul, mic-nya. Penyampaian Pak Dari cukup menarik dan asik tadi ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dari, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi benar-benar bisa kita ambil manfaatnya, dan harapannya nanti kita semuanya bisa melakukan apa yang telah disampaikan tadi secara bersama-sama, sehingga kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dan menghasilkan siswa-siswa yang unggul dan berprestasi.
Ya, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi yang telah menyampaikan paparan materinya pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Untuk doa akan disampaikan oleh Bu Ani. Kepada Bu Ani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jami'al hajat. Salatan tunjina biha jami'al hajat. Salatan tunjina biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian doa telah usai dilakukan oleh Bu Ani. Semoga doa yang disampaikan Bu Ani tadi dan kita aminkan bersama tadi benar-benar membawa barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan usainya doa tadi berarti acara kita pada hari ini telah usai juga. Saya selaku moderator acara pada kesempatan hari ini, apabila ada salah kata atau tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Pak. Kameranya tersebut kita tutup sampai sini. Pakai yang budaya positif sama thank you juga kalau ya. Foto ya. Foto di depan. Saya duduk lainnya berbeda.